kita hari ini bisa tahu kebenaran, bisa diselamatkan. Karena ada orang-orang yang lebih duluan dari kita, yang berani keluar uang, berani keluar tenaga, berani keluar keringat, bahkan berani keluar darah, hilang kepala, dan lain sebagainya, untuk mempertahankan Injil yang benar, sampai Injil diestafetkan ke tangan kita. Amin. Patut nggak kalau sekarang giliran kita, ya loh, giliran kita yang juga rela keluar uang, keluar tenaga, keluar keringat, belum sampai keluar darah, hilang kepala, dan lain sebagainya. Patut nggak kita lakukan itu? Kekristenan yang benar, yang alkitabiah, tidak harapkan dana dari negara. Amin. Malah nggak usah kita bilang. Jangan sampai pelayanan kami terkotori. Oke? Atau mau? Siapa mau berdiri tepi jalan pakai cedokan ikan, nanti saya ngomong di dalam sini. Ya. No. Ya. Kita tidak mau. Ini harus uang dari anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya. Kita harus tahu. Kita harus keluar. Kalau orang yang belum mengerti pelayanan, belum mengerti ambil bagian, nggak usah, bilang dia. Daripada nanti dijelek-jelekin. Betul nggak? Iya kan? Repot gitu. Mesti ini orang yang mengerti bahwa, tahu nggak? Penginjilan, pembiayaan itu besar. Besar sekali. Coba bayangkan, kita kirim orang pergi ke satu tempat untuk memulai pelayanan. Segala macam fasilitas apa, ya toh? Itu nggak bisa dari sini berenang ke Papua dimakan ikan hiu duluan, gitu. Pasti itu mesti naik pesawat ya, dan itu cukup mahal lagi. Nah, akhirnya sebenarnya Anda bisa lihat di sini, ini kira-kira garis besar. Jadi kita bilang bahwa gereja start dari tadi Dr. Stephen bilang dari siapa? Yohanes Pembaptis, ya toh, startnya. Kemudian yang benar ini tiba-tiba mulai abad kedua sudah mulai miring, sudah mulai ya. Akhirnya makin kacau. Inilah makin jauh dari kebenaran dengan pembaptisan bayi, terus keselamatan melalui upacara ritual, ya, bergabung dengan negara, hancur lebur. Ya. Ini kacau balau ini. 1000-an tahun loh, nggak main-main, ya. Tahun 1054 Ortodoks Timur keluar, nggak nyampai ke sini sih, agak belok lagi ke sini. Ini Ortodoks Timur. Kemudian 1517 Luther keluar, mau ke sini tapi belok juga. Dan dari Luther ini keluar Moravian, ya, ini Protestan. Anglikan 1634 keluar dari sini, ya. Akhirnya dari Anglikan keluar Kongregasional, Quaker, Bala Keselamatan, Metodis. Ya. Ini garis besarnya. Dari Reform juga keluar dari Katolik, ya, keluar jadi Reform Presbyterian. Nah dari sini semua yang Reform, ya. Scotland Reform, ya, Dutch Reform, ya, kemudian Disciple of Christ, ini keluar dari sini. Ini kira-kira garis besarnya. Kemudian Pentakosta keluar dari sini. Ya, Pentakosta tadi itu 1886 keluar dari Baptis. Ya. Sebenarnya ini masih belum lengkap secara keseluruhan. Ini garis besarnya saja, ya loh. Dan yang tadi itu Advent keluar dari mana? Ya enggak. Terus Mormon keluar dari mana? Dan Christian Science keluar dari mana? Saksi Jehovah keluar dari mana? Nah, jadi Anda peserta seminar sekarang sudah mempunyai gambaran yang clear gitu ya. Gambaran yang clear ya. Nah, ini kan garis besar. Kalau di pelajaran kontemporer teologi biasanya saya mengajar, kita sampai membahas sekolah-sekolah Alkitab mereka, namanya apa-apa saja di mana dan lain sebagainya, ya. Organisasi-organisasi apa yang keluar,
organisasi Injili apa saja, organisasi yang fundamentalis, organisasi yang liberal apa saja semuanya, ya. Tokoh-tokohnya siapa-siapa, buku-buku yang mereka tulis apa saja gitu. Sehingga kalau bagi kami yang sudah paham sekali gitu, sekali lihat judul buku dan siapa penulisnya kami sudah tahu kira-kira dia mengajar apa. Enggak usah terlalu repot-repot lagi. Sudah tahu. Ya cuman ya kalau saya sudah umur 60-an ini banyak lupa sudah, you know. Banyak lupa. Ini masih otak yang yang ingat sekali ya. Nama-nama orang paling sulit itu. Nama orang barat susah sekali gitu ya. Mereka dihafal namanya, repot sekali. Oke. Nah, sekarang Indonesia. Masuk ke Indonesia. Kekristenan di Kepulauan Nusantara. Wow. Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun. Seharusnya Indonesia itu negara Kristen, betul nggak? Seharusnya. Tapi gereja Dutch Reform, itu gereja Reform, Dutch, Belanda. Namanya dulu gereja Dutch Reform. Itu tidak mengizinkan orang pribumi masuk ke gereja. Ya. Tidak mengizinkan. Sangat menyedihkan sejarah membuktikan itu. Dan mereka pasang di pintu macam begini. Verboden, Verhonden, and Inlander. Ya, ini kalau diterjemahkan apa tahu enggak? Ya, pribumi dan anjing dilarang masuk. Ya. Orang bule seringkali mau bawa anjing. Ya. Kan mereka jalan-jalan bawa anjing. Jadi pribumi dan anjing nggak boleh masuk. Ya, ini Dutch Reform dulu, ya. Sangat sayang sekali. 300 lebih tahun. Ya. Itu kalau Belanda mengizinkan, ya, itu banyak, ya, banyak. Terutama semuanya pemimpin-pemimpin, sultan-sultan semuanya itu gampang dipengaruhi. Tapi tidak diperbolehkan. Jadi gereja hanya untuk orang bule saja. Gitu. Cukup lama. Sampai Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, ya, kemudian Kaisar Prancis tahun 1804 sampai 1814 menguasai Eropa. Jadi semua dibabat sama Napoleon, termasuk Belanda. Nah, karena Belanda kalah, yang tidak berhasil dikalahkan oleh Napoleon itu apa? Inggris. Ya. Dan akhirnya Raffles, gubernur, ya, gubernur Thomas Stamford Raffles, ya, tahu bahwa Belanda kalah di Eropa sama Napoleon. Dia mengambil kesempatan bawa 10.000 tentara dari India nyerbu ke sini, Indonesia. Dan akhirnya Indonesia waktu itu dijajah oleh Inggris. Sayang sekali cuma 6 tahun. Kok dijajah sayang? Sebab kalau dijajah Inggris bagus daripada Belanda. Belum lama ini ada satu bapak itu dari Belanda datang itu, Kim Kur namanya. Ya, wah saya bilang Belanda brengsek loh saya bilang. Pak Kim itu lahirnya di Bandung, jadi dia datang sini mau lihat tempat lahirnya di Bandung. Ya, Andrew bawa dia ke Bandung lihat rumah tempat dia lahir. Ya, jadi keturunan Belanda. Ya. Saya bilang kalau Belanda izinkan pemberitaan Injil saja zaman itu, saya bilang Indonesia sekarang look different pasti. Ya. Nah, ini tapi nggak diizinkan. Raffles, akhirnya Raffles, Inggris menguasai Indonesia. Singkat ceritanya, Raffles banyak orang Kristen menyimpulkan sangat mungkin dia lahir baru. Ya. Karena apa? Dialah yang mengundang misioneri dari Inggris datang. Sehingga ya ini ini nggak ada fotonya. Saya cari mereka nggak ketemu fotonya soalnya. Ya. Akhirnya ini
Robinson adalah yang pertama kali datang. Ya, ini dia. Setelah Carey berkonsultasi dengan Raffles, ya, karena Raffles minta kepada Carey sudah ada di mana? Di India, ya. Carey sudah ada di India, kan India paling dekat ke Indonesia. Jadi Raffles menghubungi Carey, bagaimana supaya Indonesia juga kamu kirimkan misi. Jadi Carey ini kan orang baptis. Maka itu misi baptis adalah yang pertama kali masuk Indonesia selain gereja Belanda. Ya. Jadi Raffles hubungin Carey akhirnya ini menghubungi Inggris, ya toh, akhirnya William Robinson, ya, misioneri baptis pertama ke Pulau Jawa, tanggal 6 Maret 1813 tiba di Batavia, ya. Ini berangkat dari Kolkata, tiba 1 Mei. Ini di sini. Dan ya pada tahun 1814 pusat misi baptis di India mengirim 2 orang lagi, ya, misioneri untuk membantu Robinson. Mereka adalah Riley dan William Mail. Nah ini ya, lihat. Tahu nggak? Bukan di Batavia pusatnya. Belanda nggak kasih di Batavia. Lalu mereka pergi ke Semarang. Ya. Jadi Semarang itu pusat penginjilan yang pertama. Gitu. Ya, dia pergi ke Semarang. 2 bulan kemudian, ini ya. Pada bulan Mei 1815, berarti 1 tahun kemudian. Nah ini John Casper, Gottlob Bruckner dan Joseph Camp dikirim oleh London Mission Society. Ini yang baptis bayi dan yang baptis percik. Ini dikirim oleh Netherlands Missionary Society. Ya, kirim masuk ke Indonesia 1 tahun kemudian. Tapi diduluan oleh yang baptis Robinson ke Semarang. Nah, saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan seluruhnya. Akhirnya sebenarnya yang menguasai, yang menginjili Indonesia bagian timur itu adalah Joseph Camp. Ya. Ke Ambon, ke Sulawesi, kemana sehingga menghasilkan apa? Yang gereja Maluku, Gemit, itu Camp. Ya. Joseph Camp. Ya, kemudian ini John Spur tidak lama di sini. Bruckner dikirim ke Semarang. Ya, Gottlob Bruckner dikirim ke Semarang. Nah, 2 bulan kemudian Thomas Thorpe, ya, seorang penginjil lain dari misi baptis lagi, menyusul. Thorpe langsung dikirim dari Inggris untuk bekerja di Jawa. Sejak kedatangan Robinson pada tahun 1813 sampai akhir masa pemerintahan Inggris di Jawa, ini Inggris akhirnya Napoleonnya kalah lagi, mati ya dah. Akhirnya ini Belanda datang lagi ngambil gitu. Di sana dulu, di Eropa dulu bilang, itu yang di sana itu balikin kita. Nah, akhirnya Indonesia dibalikan ke mana? Ke Belanda. Ya, Inggris lepas. Nah, waktu itu ya ini pemerintah Inggris di Jawa ya berakhir. 1816, jumlah misioneri di Jawa waktu itu berjumlah 10 orang. Udah bekerja, ya. Nah, Gottlob Bruckner ini sangat spesial. Dia kan tadinya adalah pembaptis bayi, ya. Dikirim ke Semarang ceritanya. Adalah penerjemah Alkitab ke bahasa Jawa yang pertama. Ini orang jago bahasa Jawanya loh. Dia bisa apa coroko itu apa namanya? Ya, nah itu ya, dia jago itu ya. Dia orang Jawa semua kalah sama dia tuh. Ya. Dia bisa terjemahkan Alkitab ke bahasa Jawa loh, nggak main-main itu. Ya, itu pertama kali dia bikin ya. Nah, Bruckner ini waktu itu zaman itu mereka jadi misioneri itu tahu nggak apa? Sangat kasihan tuh istri mereka dan anak-anak. Ya. Anaknya meninggal. Ya. Kemudian yang waktu Belanda ambil alih lagi Indonesia ceritanya, ya toh, semua misioneri yang non Belanda diusir sama Belanda. Jadi Thorpe, Robinson semuanya diusir. Sebelum itu ceritanya gini dulu, sebelum itu ya, baru 1 tahun datang si Bruckner ini di Semarang.
Itu berteman baik dong dengan misi-misi semuanya kan. Akhirnya diceritain, Bruckner akhirnya jadi yakin bahwa apa? Baptisan yang benar tuh mesti selam. Dan mestinya dilaksanakan sesudah orang tuh dewasa dan mengaku percaya. Akhirnya apa tau nggak? Dia menyerahkan diri, minta dibaptis sama Robinson. Ceritanya, Robinson membaptis dia. Hari Minggu kemudian dia ngomong di gerejanya, saya dibaptis ulang dengan baptisan yang benar oleh misioneri yang namanya Robinson. Jemaatnya kaget semuanya. Ada Belanda juga di situ semuanya. Dan mereka pecat dia segera. Ya, minggu depan disuruh keluar dari rumah, pastori semuanya itu. Waduh, dia nggak tahu mau pindah kemana. Akhirnya dia pindah ke rumah Robinson. Ya, ceritanya ini rumit sekali. Dan bukan cuma itu, mereka langsung tidak kasih dia gaji. Ya, waduh, untung Robinson nampung dia di rumah dan kasih makan segala macam. Nah ini ya. Dan tidak lama kemudian Robinson kena sakit ya dan meninggal. Robinson. Waktu itu penyakit sederhana saja bisa mati karena obatnya kurang. Gitu. Cuman malaria mati. Gitu. Demam-demam aja mati gitu. Jadi umurnya pendek dan cepat mati gitu. Nah Robinsonnya mati ya toh. Akhirnya gini. Pada waktu misioneri sudah banyak, ketika Belanda take over Indonesia, dan semua yang non-Belanda diusir semuanya, ini Bruckner ini nggak diusir. Kenapa? Bruckner ini jago bahasa Belanda juga, karena dia kuliahnya di Belanda. Gitu. Jadi dia udah dihitung setengah Belanda. Ya. Padahal dia orang Jerman dan lagi dia bukan orang Inggris. Karena waktu itu yang dimusuhin Inggris ya. Jadi yang Inggris semuanya diusir sama dia punya pejabat semuanya sama misioneri-misionerinya. Jadi Bruckner ini orang Jerman dan jago bahasa Belanda. Jadi dianggap Belanda. Jadi dia tidak diusir. Akhirnya berarti dia satu-satunya tinggal misi baptis. Ada di Semarang. Nah, itu dia Bruckner ini menginjil di pasar-pasar sambil belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa. Sampai jago bahasa Jawa bukan cuma omong. Ya. Dia Jawanya tuh kelas tinggi punya loh. Yang kelas keraton. Gitu. Dan sampai dia jago bahasa Jawa, akhirnya dia terjemahkan Alkitab ke bahasa Jawa. Berhasil. Selesai. Tahu nggak? Belanda nggak kasih izin cetak. Nggak boleh. Waduh. Gimana ini? Tahu nggak apa yang terjadi? William Carey bilang cetak di sini aja. Ya. Akhirnya dia bawa dua anaknya yang belasan tahun berangkat ke India. 5 tahun tidak pulang dan tidak ada surat. Kalau kau jadi istrinya gimana? Suaminya masih hidup apa tidak? Kan zaman itu nggak ada SMS, gitu, WA. Makanya saya bilang yang kasihan sekali itu adalah istri anak mereka loh. Dia cetak Alkitab di sana 5 tahunan nggak pulang. Ya. Dan pos pada waktu itu juga parah sekali. Nah, setelah selesai 5.000 Alkitab bawa pulang ke Indonesia dari India, ya pakai kapal, sampai di pelabuhan Tanjung Priok ditahan sama Belanda nggak boleh keluar. Nah, ya. Wow, ya toh. Akhirnya Bruckner mohon diizinkan bawa beberapa, ya, beberapa saja yang bisa dia bawa keluar. Nah ini parahnya ya pemerintah Belanda waktu itu. Akhirnya ya, jadi akhirnya dia cukup lama di Belanda di Semarang ya. Makanya baptis yang di Semarang itu jejak ya pelayanan misi-misi baptis pada saat itu. Nah, kita lihat kemudian sebenarnya awal-awal dia kan 18, 13, 15, 16 ya. Ini sudah zamannya Belanda, datang dua orang ini rencana mau pergi ke Tapanuli ini ya. Orang Batak itu sih sayang Tuhan. Luar biasa. Ya enggak? Saya bilang orang Batak kalau enggak sayang Tuhan itu kelewatan. Tuhan sayang kamu. Ya kan? Tahun 1834 ya, dua orang dari Boston, dari gereja baptis itu Boston. Ya. Kirim satu orang namanya Henry Lyman, satu orang namanya Samuel Munson. Ya. Datang ke Jakarta, tiba tahun 1834. Ya toh.
Rencananya tujuan utamanya adalah ke Tapanuli di sana. Ya. Akhirnya naik kapal berlayar dari Batavia menuju ke Padang. Berminggu-minggu lama itu kan, walaupun dekat padahal loh, karena tergantung angin segala macam. Akhirnya berminggu-minggu tiba di Sibolga. Ya. Tiba di Sibolga, kemudian mereka sebenarnya dinasehatkan supaya kirim dulu utusan ke sana. Mereka sangat pede, nggak apa-apa kita datang damai kok katanya. Hampir dekat Tarutung itulah disergap ya sama orang Batak. Gitu. Mereka bawa penerjemah. Penerjemahnya orang Padang, yang Islam lagi. Coba bayangkan. Ya. Dan waktu ketemu orang Batak keluar dari semak-semak ngomong-ngomong, dia nggak tahu penerjemahnya ngomong apa. Mungkin bilang sikat aja nggak apa-apa nih ya, matiin aja. Kita kan nggak tahu gitu. Lah kita bisa bayangkan gitu. Gimana? Akhirnya setelah ngomong-ngomong begitu, tahu nggak apa? Ya itu kan orang Batak itu udah ada siap segala macam tombak segala macam, tahu nggak? Tiba-tiba penerjemahnya kabur gitu loh. Lari ya, mereka dua ditinggalin kacau balau gitu ya. Akhirnya satu ditombak, satu ini akhirnya mati duanya gitu di situ. Ini saya udah lihat kuburnya nih, kuburan di situ. Gitu. Sayang sekali ya. Nah, akhirnya matilah tahun 1834. Tahun 1834 inilah Nommensen lahir. Akhirnya tahun 1860 sekian ya, Nommensen datang lagi kembali. Coba kita lihat. Ini Denninger datang. Nah ini misi Jerman. Ini bahasa Jermannya apa lagi saya lupa ini ini nanti ada itu kalau nggak salah. Dari misi RMG. Ini datang Denninger ini tadinya misinya mau ke Kalimantan punya. Tahun 61 dia mau ke Kalimantan, tetapi Kalimantan waktu itu terlalu sulit masuk, akhirnya misinya alihkan dia ke Sumatera. Waktu sampai di daerah Sibolga sana menginjil orang Padang, ketemu orang Nias, bilang ayo nyebrang aja ke pulau di sebelah sana. Akhirnya Denninger pergi ke pulau Nias di situ. Nah ini Alkitab terjemahannya. Surah ini Amoniho. Ayah, mana ini orang Nias? Apa katanya? Surat apa? Ini Amoniho itu apa? Iya, ini dia terjemahkan Alkitab. Ya, ada gereja yang paling tua di Gunung Sitoli namanya apa? Itu BNKP Denninger. Ya, mereka ingat mengenang Denninger yang pertama kali beritakan Injil ke Pulau Nias. Ini Nommensen. Ya. Lihat Nommensen lahir 1834. Ya. Waktu itu ya, tahun itu mati. Nah, akhirnya tahun berapa? 1863. Nah, si Nommensen ini sudah dengar ceritanya si Samuel Munson sama Henry Lyman, dia sudah dengar. Nommensen sudah agak pinter, gitu. Ya, dia nggak pakai terjemah, dia belajar dikit-dikit dulu bahasa Batak, gitu. Jadi paling tidak sampai di sana sudah bisa ya mau lihat gitu ya kan. Dikit-dikit. Akhirnya ini dia lumayan pintar. Tapi dia dari RMG tadi ini ya. Jadi dia masuk ya. Dia belajar. Dia sebenarnya pertama kali itu ke Malaysia. Ini Nommensen ini. Dan di Malaysia akhirnya mendengar ada suku. Pada waktu itu misi-misi semuanya mau cari suku-suku yang belum didatangi begitu ya. Nah ke situlah ya. Jadi akhirnya dia berhasil ya diterima. Pertama-tama ini dua raja Batak itu hampir perang gara-gara dia. Ya.
Karena satunya terima, satunya tidak terima. Ya, bayangkan gitu loh ya. Hampir terjadi ini ya. Akhirnya ya Nommensen bisa ada di tengah-tengah. Saya dengar banyak cerita, baca mengenai ini, usaha untuk meracun dia segala macam juga ya seringkali dilakukan gitu ya. Yang tidak karena di masyarakat di sana jadi kontroversi gitu ya. Karena setiap kali menyinggung adat, ditentang yang pelihara adat, jadi tidak suka. Jadi selalu begitu ya. Jadi usaha mau bunuh dia lah, mau racun dia lah, apa segala macam itu ya. Nah ini, jadi 2 kali misi ke Batak ya. 1 kali sudah dibunuh 2 orang, sekarang Tuhan kirim lagi 1. Kan saya bilang Tuhan sayang orang Batak toh? Ya enggak? Luar biasa. Nah, akhirnya ya kembali kita lihat kemudian sebenarnya misi-misi luar biasa, mengirim misi ke seluruh dunia. Ini hebat sekali. Christian and Missionary Alliance ini adalah CMA. Ini yang masuk ke Indonesia, Kalimantan, Sulawesi Selatan semuanya mendirikan kemah Injil. Ya, semua kemah Injil dari mereka ini. Ya, nah, yang menarik adalah pada waktu itu, walaupun dipimpin oleh Albert Benjamin Simpson, ya, yang sebenarnya diordain oleh itu dari Presbyterian Church, tapi dia tidak mau membaptis dengan percik dan bayi. Maka itu kemah Injil membaptis Salam, ya, dan sudah dewasa. Karena sebenarnya gini loh, hampir separuh dari pemimpin gereja Presbyterian Reform tidak setuju baptis percik dan bayi. Pada waktu sidang Westminster yang berlangsung 6 tahun, ya, di Westminster, ketika sampai kepada metode membaptis, mereka tidak bisa putus, akhirnya di voting. Tahu nggak hasil votingnya apa? Yang baptis Salam cuman kalah 1 suara. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, di Presbyterian loh, pemimpin semuanya. Waktu mereka voting, mau dibaptis Salam apa percik, yang percik cuman menang 1 suara. Itu. Nah, kemudian CIM OMF ini yang tadinya misi ini namanya CIM ini didirikan oleh Hudson Taylor, yaitu China Inland Mission yang pergi ke Cina. Akhirnya meluas setelah Cina tertutup komunis karena segala macam, akhirnya ubah namanya menjadi OMF, jadi Overseas Mission Fellowship. Nah, jadi banyak misi-misi yang tadinya dikonsentrasi ke Cina tahun 1948 waktu Cina jadi komunis total, mereka semuanya keluar. Bule tapi jago-jago pakai bahasa Mandarin, bahasa Hakka segala macam. Nah, larinya kemana? Ke Asia Tenggara di sini. Banyak. Ya. Nah, inilah yang menghasilkan banyak gereja Tionghoa sebenarnya di Jakarta ini. Termasuk gereja baptis yang di Samanhudi itu. Ya itu, kenapa namanya gereja baptis? Ya, itu karena misioneri baptis yang dirikan. Gitu. Mereka keluar dari Cina waktu itu, karena Cina sudah tertutup, sudah lari. Ya. Nah, kita lihat ya, ini akhirnya menjadi OMF. Ya. Kemudian ada misi yang namanya RBMU, Region Beyond Missionary Union. Nah, ini yang didirikan oleh ini, ya, Henry Grattan Guinness. Nah, ini 1873 mau mendirikan. Nah, ini banyak operasinya di Kalimantan dan di Papua segala macam, RBMU. Ya. Dan di dalamnya banyak orang baptis. Banyak orang baptis. Kemudian ada mission board yang namanya WEC. Nah, ini WEC ini World Evangelical Commission. Ya. Nah, ini juga banyak di daerah Kalimantan dan juga Papua segala macam. Ya. Dan mereka ditunjang oleh satu misi yang sebenarnya hebat sekali yang dipanggil MAF, ya, Mission Aviation Fellowship, ini yang pakai pesawat. Ya, jadi misi satu ini dia tidak konsentrasinya bukan khotbah, tapi pakai pesawat menerbangkan misioneri ke daerah-daerah terpencil gitu. Ya. Pilotnya jago-jago. Ini banyak pensiunan pilot Perang Dunia Kedua. Ya. Saya kenal satu yang sudah tua sekali yang disebut Pak Bob itu. Kalau naik pesawat dia suka main-main loh. Takut nggak dia bilang?
Enggak takut dia. Agak tuh gitu. Dia udah dia bawa pesawat Perang Dunia Kedua kok. Ya, jadi wow, ini yang main-main dengan pilot satu ini. Dia suka bergurau. Orangnya sangat funny gitu ya. Seringkali ini. Nah, ini Mission Aviation Fellowship ya. Kemudian ini Etno 360. Sekarang mereka ubah nama jadi Etno 360. Tadinya itu adalah NTM ya. NTM ini New Tribe Mission. New Tribe Mission ini yang banyak operasi ke Papua ya. Dan Kalimantan. New Tribe Mission. Jadi misi di Indonesia mereka punya nama disebut misi suku-suku terpencil. Nah, Pak Dev yang barusan khotbah ini, yang 2 minggu yang lalu khotbah yang ke Papua New Guinea, itu anggota dari New Tribe Mission. Di dalamnya banyak orang baptis, walaupun bersifat interdenominasi katanya. Begitu. Jadi New Tribe Mission ini jago, mereka pergi ke sedalam mungkin, seprimitif mungkin. Namanya saja New Tribe punya, suku baru, suku terpencil gitu. Wow, ya loh. Itu kita aja nggak sanggup, ya loh, pergi sampai ke pedalaman sekali, ya. New Tribe Mission. Dulu pernah tinggal di sini, namanya satu misioner Doc Miller. Ya, dia cerita tahun 60 sekian mereka ke Papua, tahun 60 sekian. Ya. Waktu itu Papua baru balik ke Indonesia belum lama. Mereka mau pergi menginjil satu suku yang tinggalnya di pohon. Ya. Jadi suku yang tinggal di pohon, ini bukan pohon pendek-pendek loh ya, pohon tinggi-tinggi gitu. Waduh, ya ini suku mau diinjili bagaimana ini? Ya, kenapa mereka tinggal di pohon? Sebenarnya ini dia cerita, mereka itu kelihatannya dari Afrika sebelah timur, karena dulu itu seringkali ditangkapin orang Arab untuk dijadikan budak, jadi mereka pilih lari. Nah, kok lari sampai ketemu pulau, jadi mereka takut pantai. Takut pantai kenapa? Takut ditangkap lagi. Jadi maka mereka pergi ke darat, ke gunung. Di gunung masih belum cukup tinggi, naik pohon. Jadi di pohon itulah mereka tinggal. Nah, jadi ini misi-misi mau nginjil mereka, tahu nggak gimana caranya? Wow, ya toh. Mereka pakai pesawat yang tadi MAF itu, ya kan? Putar-putar, lihat di pohon itu. Oh, itu dia itu, mereka itu ya enggak. Awalnya tuh sembunyi kan itu gitu ya. Ini apa? Lama dilambai-lambain, satu hari putar satu kali, dilambai-lambain. Lama-lama keluar juga, nongol mukanya, lambai-lambai juga gitu kan. Nah, ini mulai bagus ini, udah mulai lambai-lambai gitu. Nah, mereka putar-putar lagi, lambai-lambai lagi katanya. Terus apa tau nggak? Mereka kasih parang. Dibungkus ya, kasih parang, lempar. Kasih parang. Wah, mereka turun dari pohon, ambil ini ya loh, paketnya. Lihat parang. Wow, bisa pakai potong, apa? Potong kayu, akhirnya mereka dikasih sekop, ya, kasih kapak segala macam begitu. Akhirnya apa? Suku itu menjadi yakin bahwa ini bukan musuh. Musuh nggak mungkin kasih kita parang, ya loh. Nggak mungkin kasih kita kapak, gitu loh ya. Jadi mereka akhirnya pesawatnya putar-putar lagi, lambainya lebih seru lagi gitu. Wah, lambainya seru lagi gitu. Nah, setelah lihat lambainya sudah seru, sudah apa, baru mereka tempuh jalan darat. Ya. Mereka tempuh jalan darat, bawa parang juga, bawa arah ini kasih sama mereka gitu ya. Mereka heran-heran katanya, heran-heran gitu ya. Terima ya toh. Jadi tidak memusuhi, pelan-pelan gitu ya. Belajar bahasa mereka diinjili. Oh, saya katakan ya, tidak banyak kita sanggup lakukan itu. Betul? Ya. Wah, saya bilang saya salut dengan mereka juga itu ya. Nah, akhirnya saat Perang Dunia Kedua, pelayanan misi terhenti. Ya ini, pelayanan misi terhenti total. Iblis 2 kali bikin perang dunia. Sebenarnya, kalau kita lihat dia punya gerak dan timing semuanya, itu iblis bikin perang dunia ini untuk hentikan pemberitaan Injil. Ya. Untuk hentikan pemberitaan Injil. Sebelum Perang Dunia Kedua, pemberitaan Injil itu begitu masif. Karena hampir sebagian besar dunia ini dikuasai oleh negara Kristen. Ya. Semua Afrika itu Perancis sama Inggris segala macam itu.
Setelah Perang Dunia Kedua, banyak tempat tutup. Ya. Negara-negara Arab merdeka tutup. Ya. Negara-negara Islam cuma merdeka tutup. Ya. Semua banyak tutup gitu. Nah ini akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, sesudah Perang Dunia Kedua, muncul lagi misi ke seluruh bumi. Muncul lagi. Tapi sekarang sudah ya lembaran baru. Nah ini, jadi hanya negara-negara yang sebagian yang buka. Indonesia awal-awal merdeka masih sangat bebas. Sangat bebas. Oleh sebab itu misi masuk, ya Kalimantan, Papua, segala macam ini. Nah, ini di Indonesia ya. Malaysia pada waktu itu masih di bawah Inggris. Semuanya itu. Jadi situasinya ya demikianlah.